Kita sambil tunggu kita sambil tunggu yang lain dulu boleh kali ya kita, sapa-sapa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Scholar Space. Aku Anggi Regina. Sore hari ini aku bakal menemani teman-teman semua menjadi moderator bersama, Kak Aidiana yang udah hadir nih di tengah-tengah kita. Tapi kayaknya, sebelum kita mulai gitu ya ke acara intinya, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung, boleh kali ya kita, sedikit games gitu, sedikit seru-seruan biar nanti ketika memulai materinya menjadi lebih semangat gitu. Nah, eee, boleh teman-teman kasih tahu dulu kabarnya hari ini bagaimana? Puasanya lancar teman-teman? Boleh jawab di kolom chat. Alhamdulillah Mas Abdul Halil lancar, Kak Alif lancar. Iya, alhamdulillah ya nggak kerasa udah jalan 1 minggu gitu ya, berarti, berapa hari lagi ya menuju lebaran? Sebentar lagi aja ya lebarannya. Oke. Oke, alhamdulillah semuanya pada lancar. Nah, katanya gitu ya, ini udah dijawab kan, pada lancar nih, puasanya, saumnya. Ya aku mau ngetes nih beneran lancar atau enggak gitu ya, makanya aku mau kasih games ke teman-teman semua yang ini mungkin sedikit menguras, apa ya namanya, tenaga tenaga untuk berpikir games-nya ini, gitu. Ini ada satu games namanya itu memory games, gitu. Jadi ini, kita harus menghafal gitu ya, kita harus memerhatikan gitu kan, sebuah gambar yang mana nanti ada pertanyaannya. Aku coba, share dulu ya teman-teman. Oke. Kok bisa ya? Oke, bentar ya. Eee, ini dia gamesnya, dinamakan memory games teman-teman, ingat ya. Ini ada, peraturannya. Yang pertama, siap nggak nih? Coba dong di kolom chat, teman-teman jawab, siap nggak untuk ke gamesnya? Aku baca peraturannya dulu, yang pertama, akan ada gambar yang ditampilkan selama 5 detik. Nah, di dalam 5 detik ini peserta harus mencermati gambar dengan teliti, terus kemudian peserta harus mengingat-ingat setiap bagian pada gambar, dan peserta harus menjawab pertanyaan yang diberikan. Paham ya aturannya? Oke. Oke. Nah, oke kita langsung aja nih masuk ke soal pertama. Aku kasih, nah 5 detik ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan soalnya adalah ada berapa buah di gambar itu? Silakan teman-teman jawab di kolom chat. Ayo, iya kata Mbak Dianti ada 2 buah. Yang lainnya ayo keluarkan jawabannya. Kata Mbak Diana ada 4, kata Arif ada 5, kata Tandri ada 3, kata Mas Hudan ada 3. Ada banyak, kata Kak Alif ada banyak, kita cari aman ya. Oke, kita lihat ya jawabannya. Berapa sih buah di gambar tadi? Jawabannya adalah betul, yang menjawab salah deh, nggak ada yang bener ya. Jawabannya ada 6 teman-teman. Karena sini ada apel, strawberry, gitu, ada lemon, ada pisang, ada jeruk, dan ada cherry. Tadi nggak ada yang 6 ya. Alif jawabnya udah lihat jawabannya. Next nih gambar berikutnya. Gambar berikutnya diperhatikan teman-teman selama 5 detik.
5, Sampo 4, ada 3, 2, 1. Oke, apa ya pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apa warna benda di dalam brankas? Nah loh, tadi ada gambar brankas nggak ya? Kuning kuning, kata Kak Arif kuning, Kak Dianti kuning, Mas Bata wah mantap nih. Mas Abdullah kuning. Oke, kita lihat ya jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah ya warna kuning ya, dan tapi bener nih, ini emas batangan. Udah mulai fokus nih, hebat nih ya, padahal udah bentar lagi menuju maghrib gitu ya. Ini jam rawannya nih, tapi masih pada fokus, keren memang teman-teman Scholar Space. Gimana masih mau lanjut gamesnya? Terakhir deh ya, terakhir. Oke, coba teman-teman perhatikan gambarnya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan soalnya, ada berapa total buku yang terbuka dalam gambar? Kata Kak Dianti 1 katanya. Yang lainnya 1 aja nih. Kata Kak Arif ada 3. Kata Kak Alif ada 2. Mana nih 1, 2, apa 3 ya jawabannya? Yang lainnya nggak jawab, nyerah kayaknya ini. Udah nggak fokus, butuh air minum. Oke, dan jawabannya yang betul adalah 3. Yeay, ternyata masih banyak yang fokus nih. Mantap. Oke, kita udah dulu ya. Terima kasih nih untuk gamesnya. Udah semangat, udah panas. Ini otaknya udah sedikit pemanasan. Kita langsung aja kali ya ke acara inti kita pada sore hari ini. Oke. Aku buka secara formal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat sore. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga bagi yang menjalankan ibadah puasa lancar ya ibadah puasanya. Di sore hari ini kita akan kedatangan narasumber, pemateri, speaker yang kece, yang berpengalaman gitu ya, dan akan berbagi ilmunya. Ini ada teman-teman semua, yaitu ada Kak Aidiana. Oke, nah teman-teman, oke. Nah, untuk tahu Kak Aidiana nanti aku akan perkenalkan ya, sedikit tentang Kak Aidiana. Oke, di sore hari ini kita akan membahas, cara menentukan kampus dan supervisor dengan tepat nih. Ini kan banyak teman-teman, menti dari, Scholar Space ya, terus, semuanya punya visi yang sama, yaitu melanjutkan studi S2, S3 di dalam, dan di luar negeri gitu ya, dengan beasiswa. Nah, di sore hari ini webinar kita ini, kita namanya programnya itu admission gitu ya. Jadi kalau yang bahas beasiswa kita ada PATAS gitu ya, kita kumpas tuntas beasiswa. Nah kalau ini admission talk kita akan membicarakan persiapan untuk apply university-nya. Jadi, kita nggak akan bahas tentang, pengalaman Mbak Aidiana mengenai beasiswa yang didapatkan, tapi pengalaman Mbak Aidiana bagaimana sih dulu proses pendaftaran ke kampus, S2 dan S3-nya di Jepang, gitu. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan, webinar di Scholar Space, yang mungkin baru pertama kali gitu ya tahu ada Scholar Space dan kita, rutin melaksanakan webinar-webinar, aku sedikit, menjelaskan tentang si Scholar Space ini apa sih gitu. Jadi Scholar Space ini adalah sebuah proyek sosial teman-teman di bidang scholarship atau pencapaian beasiswa. Nah, kita Scholar Space mewadahi calon-calon pelajar untuk mendapatkan beasiswa impiannya terutama di tingkat master dan doktoral. Nah, Scholar Space ini berawal dari, ide, saya sendiri gitu ya, dari pengalaman sebagai mentor terkait, studi di luar negeri, tentang beasiswa sampai dengan motivation letter untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 maupun S3. Nah, di Scholar, ini kenapa namanya Scholar Space gitu. Jadi dari Scholar itu sarjana gitu ya, terus, scholarship, beasiswa, dan space itu luar angkasa atau ruang sebetulnya. Sehingga Scholar Space itu berarti kayak ruang tanpa batas untuk para sarjana untuk meraih beasiswa lanjutan
gitu. Jadi, kita jangan dibatasi ya teman-teman gitu ya, kalau bermimpi itu harus seluas-luasnya gitu. Dan sapaan akrab, kepada anggota Scholar Space yaitu Sobat Scholar Space, terus kemudian Scholar Space ini baru banget berdiri teman-teman, berdiri di tanggal 1 Februari 2022, terus kemudian program mentoring, intensif mentoring-nya tuh baru berjalan, per bulan Maret gitu, dan kita punya slogan yaitu Orbiting Your Dreams, dan, kami adalah sebuah jalur untuk, meraih impian dari teman-teman. Oke, di agenda sore hari ini pertama tadi udah aku buka, terus, of course akan ada sesi pemateri dari Kak Aidiana. Di akhir kita akan ada sesi Q&A, silakan teman-teman tanyakan sebanyak-banyaknya pertanyaan gitu ya, supaya dapat ilmunya lebih lengkap dari Kak Aidiana, dan akan ada, penutupan setelah itu. Oke, dan ada peraturannya nih seperti biasa, aku harap teman-teman mau mengaktifkan kameranya supaya kita bisa saling lihat gitu ya, bisa saling kelihatan nih wajahnya gitu kan, masih ada di tempat nggak nih, masih fokus nggak nih, gitu. Terus kemudian, minta tolong kepada teman-teman untuk, mute, mikrofonnya selama materi gitu ya, supaya lebih kondusif gitu ya, dan teman-teman yang lain bisa mendengarkan materi dari Kak, Aidiana dengan jelas. Terus, pastikan koneksi internetnya stabil teman-teman, tapi ya kadang kita harus pasrah juga sih ya gitu ya. Kadang kalau hujan tiba-tiba, hilang sinyal gitu ya, kelempar sendiri gitu. Tapi, pastikan, kuotanya gitu ya, kuotanya mencukupi. Terus kemudian teman-teman dimohon untuk menjaga ketertiban demi kelancaran berlangsungnya webinar. Terus, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan, lewat fitur chat saat sesi tanya jawab gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan selama materi berlangsung, silahkan tuliskan di sesi chat aja. Kalau nanti di sesi Q&A teman-teman kayaknya, "Aduh kepanjangan kalau nulis, aku kayaknya mau langsung aja." Teman-teman bisa langsung raise hand, nanti kita bakal tunjuk untuk langsung open microphone-nya bertanya langsung, ngobrol langsung sama Kak Aidiana. Dan yang terakhir, kami mohon teman-teman mau mengisi form link survei evaluasi kami, ini guna, kami bisa memperbaiki gitu ya untuk, acara-acara berikutnya lebih baik lagi. Gitu. Dan sekarang kita berkenalan. Oke, Kak Aidiana ini, teman-teman menempuh pendidikan master dan, doktoralnya di Gifu University dan pakai beasiswa ya. Jadi jangan diragukan lagi kemampuannya Kak Aidiana. Terus kemudian udah, cukup lama berarti stay di Jepang dan sampai saat ini juga, Kak Aidiana juga masih ada di Jepang. Jadi nanti kalau setelah maghrib di Jepang, lebih duluan gitu ya, karena beda waktu 2 jam, kita persilakan Kak Aidiana untuk berbuka puasa dan, sholat maghrib dulu ya teman-teman, nanti kita akan ada games-games seru lagi nih dari aku. Nah, oke nih aku nggak akan panjang lebar, aku mau langsung sapa Kak Aidiana ya. Kak Ai, halo. Halo Kak Anggi, halo semuanya, selamat sore waktu Indonesia. Oke, Apa Kak Ai kabar sehat kan semua? ya? Iya, oke. Kak Ai, langsung aja Ya, Kak Ai mau langsung set materinya langsung ya? oke Oh, Kak oke oke Anggi. oke. Kalau kayak Terima gitu aku, persilahkan nih, ruangannya dan waktunya kepada Kak Aidiana untuk memaparkan materinya. terima kasih banyak Kak Anggi. Sebentar ini saya oke, sudah kelihatan ya ininya apa, slide-nya? Sudah Oke, Kak. alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak kepada Kak Anggi dan juga teman-teman dari Scholar Space yang sudah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk saya di sini hadir berbagi pengalaman bersama dengan teman-teman baik dari Scholar Space maupun teman-teman yang peserta yang datang. Semoga lancar ya nanti ya, insya Allah. Oke, terima kasih sekali tadi, atas perkenalannya, tapi, izinkanlah saya untuk, berkenalan langsung gitu ya. Nama saya, Diana Hapsari nama lengkapnya, tapi biasanya dipanggil Ai. Jadi, nama bekennya gitu, Aidiana gitu. Terus, iya betul saya S1-nya dari UNS, semoga di sini ada yang dari UNS ya, nanti kita bisa, mungkin setelah acara ini bisa nyambung lebih lanjut lagi gitu ya.
Saya dari agronomi, kemudian S2-nya di Environmental Science dengan menggunakan beasiswa Basin Water Environmental Leader atau BWEL dari GIF University. Lalu kemudian S3-nya di Environmental Biology menggunakan beasiswa dari pemerintah Jepang atau MEX untuk S3-nya gitu. Dan sekarang jadi postdoctoral research di GIF University juga. Nah, kita langsung aja nih materinya, cara menentukan kampus dan supervisor. Nah, sebelum itu kita ada pertanyaan nih. Kira-kira pilih kampus dulu atau pilih supervisor dulu? Kayaknya nggak kelihatan ya nih. Oke, langsung aja deh kalau gitu. Sebetulnya pilih kampus dulu atau pilih supervisor dulu itu beda jenjang, beda jurusan, itu kebutuhan untuk memilih kampus dulu atau supervisor dulu itu bisa berbeda, teman-teman. Jadi paling enak ya teman-teman ini kalau misalkan nih lagi kuliah S1, terus kemudian ada dosennya yang alumni dari misalkan Universitas Oxford gitu ya, katakanlah. Beliau alumni dari Universitas Oxford, beliau mempunyai proyek dengan dengan profesornya, mantan profesornya beliau dari Oxford, the University of Oxford itu, beliau ada proyek, terus kemudian profesornya minta mahasiswa dari Indonesia, terus kita nih bisa melamar melalui dosen kita tersebut yang mana alumni dari Oxford gitu. Itu paling enak itu udah seperti itu karena kita udah jelas supervisornya siapa, jurusannya apa, bahkan lab-nya apa, penelitiannya apa, itu udah jelas. Itu paling enak banget kan. Tapi nggak semua dari teman-teman pasti punya dosen yang seperti itu kan. Jadi enaknya mana nih bagusnya? Kampus dulu apa supervisor dulu? Coba ada yang bisa ini jawab nggak? Kata Kak Adel, pilih supervisor dulu. Boleh. Pilih kampus dulu juga boleh. Ya tadi itu, beda jenjang, beda jurusan, kebutuhannya juga beda-beda. Nah, oke. Jadi biasanya nih untuk anak S1 di sini biasanya memilih kampus terlebih dahulu tentu aja karena S1 kan masih universal gitu ya, masih umum gitu. Sedangkan nanti dia akan memilih supervisornya setelah tahun ketiga atau tahun keempat kuliah. Sedangkan S2 biasanya nih kalau untuk teman-teman yang dari sains itu biasanya akan cenderung memilih supervisor terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang dari sosial, dari ekonomi gitu ya, dari linguistik kadang ada yang harus memilih kampusnya dulu, kayak ujian masuknya itu cukup di jurusan dulu gitu ya, baru nanti supervisornya ditentukan oleh jurusannya, tapi ada juga yang harus memilih supervisornya terlebih dahulu gitu. Terus kalau S3 mayoritas itu pasti baik sains atau linguistik itu pasti akan memilih supervisornya terlebih dahulu. Jadi kita bahas dulu tentang pentingnya memilih supervisor. Kenapa sih kenapa sih milih supervisor itu penting gitu ya? Ini nanti akan nyambungnya ke kampus juga, cara memilih kampus. Jadi yang pertama, memilih supervisor itu menurut saya seperti ibarat memilih baju gitu ya. Kalau pilih baju itu kan, wah ini modelnya bagus nih, kayaknya cocok buat aku gitu. Harganya juga oke, tapi size-nya nggak oke nih, nggak jadi beli gitu. Kalau yang lain misalkan udah oke semua, warnanya terang banget nih, nggak jadi gitu. Kadang kalau milih baju suka kayak gitu ya teman-teman semuanya. Nah, milih supervisor juga kayak gitu, sama gitu. Wah ini profesornya kayaknya oke nih, ganteng misalkan. Penelitiannya juga oke nih proyeknya gitu. Tapi ya orangnya galak, nggak jadi gitu kan. Kadang-kadang juga sering kayak seperti itu kan teman-teman. Nah, cuma kalau supervisor itu bukan supervisornya yang harus cocok ke kita, yang harus fit in ke kita. Kayak milih baju, kalau pilih baju kan kita pilih yang baju yang cocok untuk kita. Supervisor juga seperti itu, tapi bukan supervisor yang harus cocok untuk kita, tetapi kita yang harus menyesuaikan dengan si supervisor tersebut gitu. Jadi kita perlu yang namanya bargaining over atau penawaran untuk mereka gitu. Apa yang kita punya dan apa yang bisa kita tawarkan agar calon supervisor itu memilih kita untuk menjadi mahasiswanya gitu. Nah,
kenapa milih supervisor itu penting? Gimana kalau misalkan kita salah pilih supervisor? Nah, apa yang terjadi kalau misalkan teman-teman nih udah terlanjur milih supervisor A, ternyata, aduh kok aku ngerasa salah ya gitu. Gimana caranya, teman-teman tahu kalau teman-teman itu nanti salah pilih supervisor? Yang pertama adalah ketika teman-teman salah supervisor, nanti jadinya unguided atau nanti teman-teman itu nggak akan dibimbing sama sekali. Kan tugas supervisor adalah men-supervise ya, membimbing kita agar kita, nanti lancar studinya, lancar penelitiannya, sampai lulus gitu ya. Goal-nya adalah dilulus gitu. Nah, kalau misalkan nggak dibimbing, kadang-kadang nggak dibimbing itu gini, ketika kita minta diskusi, teman-teman kayak, "Pak, ini kita mau ada waktu nggak untuk diskusi?" Selalu jawabannya kayak, "Ah, nanti ya," gitu, "Entar dulu, ini masih sibuk," gitu. Kalau enggak, ketika teman-teman nanya nih, "Ini ada masalah kayak gini nih, Prof, gimana nih, solusinya?" Gitu. Selalu dijawab dengan, "Pikir aja sendiri," gitu. Itu ada yang kayak gitu, profesor ada banyak banget loh teman-teman. Dan itu ternyata nggak cuma di luar negeri ya, di Indonesia juga ada kan pastinya. Terus kemudian yang kedua, ketika salah pilih supervisor, kita juga akan dapetin yang namanya wrong strategis. Jadi strategi yang salah itu kayak apa sih? Strategi yang salah itu adalah ketika biasanya nih ini terjadi pada supervisor yang masih muda atau yang baru aja diangkat jadi dosen gitu ya kalau di luar negeri. Jadi kayak beliau profesor muda itu biasanya belum tahu nih prioritinya yang paling utama itu apa gitu. Kayak misalkan contohnya beliau punya proyek sendiri. Terus kemudian ngambil mahasiswa dari Indonesia, dia ada proyek sendiri gitu. Jadi si mahasiswa itu proyeknya tidak sama dengan profesor itu, tapi dia mau menjadikan si mahasiswa itu mahasiswanya gitu kan. Nah, karena wrong strategis ini, beliau terlalu fokus di proyek dia. Jadi ketika udah lama-lama udah oh tahu-tahu udah 3 tahun aja gitu. Si mahasiswa ini belum punya publikasi, penelitiannya masih terbengkelai, jadinya ini dia, masa studinya si mahasiswa tersebut jadi lama gitu. Nah, itu kejadian banget sama banyak sekali mahasiswa, nggak cuma dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri juga ya. Banyak banget mahasiswa yang masa studinya itu lama. Jadi terutama yang untuk S3 ya, itu ada banyak mahasiswa yang masa studinya sampai 4 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun lamanya. Hanya karena unguided tadi sama wrong strategist tadi. Dan jadi apa namanya supervisor itu nggak tahu nih gimana sih menempatkan prioritas utamanya. Jadi dia punya mahasiswa yang udah struggle nih udah tahun terakhir, tapi dia masih fokusnya ke yang lain gitu. Nah itu akibat dari salah pilih supervisor bisa seperti itu gitu. Lalu kemudian ada yang namanya harassment gitu. Salah supervisor juga berakibat kita kena harassment. Nah, harassment ini atau pelecehan ini nggak cuma seksual harassment atau pelecehan seksual, tapi ada yang namanya kalau di akademisi ya, kita di akademisi itu biasa dikenal dengan dua harassment. Yang pertama adalah power harassment, yang kedua adalah academic harassment. Power harassment ini adalah ketika misalkan gini, teman-teman ini diminta oleh profesornya untuk misalkan, "Mbak, tolong bayarin listrik saya," gitu. Kalau nggak kita melakukan yang diminta sama profesor itu, ya nanti diskusi kita, nggak dapat jatah atau nggak kebagian, jam diskusi misalkan. Atau, "Saya nggak mau kalau misalkan di seminar hasilnya, kuenya nggak dari Holland Bakery," gitu. Nah, kadang-kadang di Indonesia sering ada kan dosen yang seperti itu. Nah, secara nggak langsung, teman-teman itu udah kena yang namanya power harassment. Power harassment adalah di mana si supervisor yang mempunyai kekuatan, dalam tanda kutip, itu melakukan hal yang semena-mena kepada yang di bawah, yaitu mahasiswanya gitu. Jadi kalau misalkan diancam nih, kalau misalkan nggak melakukan ini, kamu nggak akan saya luluskan gitu. Nah, itu namanya power harassment. Nah, yang kedua, academic harassment. Academic harassment itu ketika ini yang paling sering terjadi di Indonesia adalah ketika teman-teman ini pasti kejadian nih sama teman-teman di sini nih ya, diberikan tugas untuk membuat
jurnal. Sebenarnya itu paper ya, bukan jurnal ya. Untuk membuat paper atau review paper, entah itu paper review atau original review, lalu kemudian dikumpulkan ke dosen itu, tahu-tahu ketika publish, nama pertamanya, first author-nya, nama dosen itu, bukan nama teman-teman. Nah, itu adalah sebenarnya merupakan academic harassment. Sadar nggak sadar kita udah kena itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang academic harassment, power harassment itu juga terjadi di luar negeri kalau kita salah pilih supervisor gitu. Jadi nanti kita gimana caranya kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau kita salah pilih supervisor ya, kita bisa jadi robot gitu. Robot adalah ibaratkan student biasanya ini untuk S3 ya, kalau S2 mungkin nggak terlalu gitu. Untuk S3 itu mahasiswa itu biasanya mesin pencetak paper. Jadi kita disuruh cetak terus paper banyak-banyak gitu ya. Kayak misalkan gini, fakultas itu mensyaratkan untuk kelulusan butuh cuma satu paper aja, nggak harus di Q1 jurnal yang Q1, Q2 itu nggak harus. Yang penting ada satu paper itu bisa lulus. Tapi biasanya kalau supervisornya terlalu idealis, teman-teman nanti bakalan diminta kayak pokoknya kalau nggak dapat 5 paper publish di Nature, saya nggak akan loloskan kalian gitu. Ada tipe supervisor yang seperti itu. Satu nggak apa-apa, oke, tapi harus di Nature gitu. Nah, itu ada seperti itu. Nah, itu mengakibatkan juga masa studi kalian pasti lama kan, karena nggak gampang untuk masuk ke Nature gitu kan, ibaratkan. Nah, itu juga bagian dari academic harassment, termasuk juga power harassment juga gitu. Nah, kesemuanya itu kita harus hindari supaya kita nggak salah pilih supervisor nantinya. Nah, jadi memilih supervisor itu bisa jadi sangat rumit karena kan kita nggak tahu nih, kita nggak akan pernah tahu karakter dari si profesor itu yang sebenarnya sampai kita benar-benar ada di bawah bimbingan dia kan. Tapi kita bisa mengantisipasinya. Caranya gimana? Caranya kita harus atur strategi dari awal gitu. Yang pertama, strategi pertama adalah tentukan penawaran kamu. Tentukan bargaining offer-nya apa. Nah, bargaining offer atau penawaran itu ada 2 tipe. Yang di sini, di layar ini ada yang tipe atas sama tipe bawah. Yang tipe atas ini, yang IPK atau nilai raport untuk anak S1, IELTS, TOEFL, atau mungkin JLPT untuk S2, untuk yang mau ke Jepang gitu ya. Tugas akhir itu bisa skripsi, bisa tesis gitu, sama esai untuk yang anak S1 ya. Nah, yang ini yang adalah penawaran yang harus kalian punya, yang harus kalian prioritaskan terlebih dahulu gitu. Kemudian yang kedua, yang bawah itu ada pengalaman volunteer, ada scientific paper, ada research plan atau mungkin nanti pengalaman exchange gitu ya. Itu adalah yang conditional gitu. Karena ada universitas yang meminta itu, ada yang tidak meminta itu gitu. Jadi nanti bisa di-adjust mana yang diperlukan kebutuhannya gitu. Kalau misalkan ada yang cuma minta scientific paper gitu, ada yang cuma minta research plan aja, ada yang nggak minta sama sekali gitu. Jadi nanti tapi alangkah baiknya bila teman-teman itu punya itu gitu, terutama scientific paper karena sekarang itu kayaknya zaman saya dulu waktu mendaftar 11 tahun yang lalu, 11-12 tahun yang lalu, itu masih lebih mild gitu ya daripada yang sekarang persaingannya. Sekarang tuh ketat banget gitu. Kalau kita lalai sedikit saja, kita nggak punya nilai plus sedikit saja, itu bakalan kalah gitu. Nah, contohnya gini, misalkan nih, saya sebut nama ya, misalkan ini yang ada di list saya sekarang adalah ada Kak Vivi dan Kak Anwar gitu. Kita contohkan Kak Vivi Ramadia, misalkan dia punya IPK-nya 3,2 gitu. Lalu lulusnya lumayan lama nih, 5 tahun S1 lulus gitu. Lalu Kak Anwar ini lulus IPK 3,8. Lulusnya cepet banget, cuma 3 tahun, pas 3 tahun 2 bulan lah ibaratkan gitu. Nah, siapa nih kira-kira yang mau dipilih sama supervisor? Pasti kalau kita pikir, pasti Kak Anwar nih, lulusnya 3,8, lulus 3 tahun 2 bulan gitu. Sedangkan Kak Vivi cuma 3,2, lulusnya 5 tahun pula, ngapain aja gitu kan kalau secara awam. Tapi
Kalau misalkan Kak Vivi punya bargaining over yang lebih, kayak misalkan Kak Vivi punya publikasi, dia lulus 5 tahun ternyata dia mengambil exchange. Exchange-nya proyek pula, proyek penelitian dengan universitas lain gitu. Dia punya publikasi dari itu, kemudian dia menulis research plan karena dia punya pengalaman mengerjakan proyek, dia bisa menulis research plan dengan bagus gitu ya. Tapi di lain pihak, Kak Anwar yang 3,8 lulus 3 tahun 2 bulan, lempeng banget. Nggak punya publikasi karena lurus, ngejar nilai, ngejar lulus cepet gitu ya. Jadi nggak main-main kemana-mana gitu. Lurus aja. Nggak ada publikasi dan penelitiannya karena kurang pengalaman, jadi dia masih ngawang gitu ya. Aku mau ngapain ya habis ini dan lain sebagainya gitu. Tapi dia lulusnya cepet, cepet banget gitu. Nah, si supervisor itu justru akan cenderung ngambil Kak Vivi yang IPK-nya cuma 3,2. Karena apa? Karena dia punya pengalaman exchange tadi, exchange-nya proyek, pula ada publikasi. Research plan-nya sudah tahu dia mau ngapain habis ini, dia mau mencapai goal apa gitu. Jadi yang akan dipilih nanti justru yang 3,2. Jadi IPK itu kalau misalkan sekarang nih teman-teman lagi ini ya, lagi nggak percaya diri. Oh, ini saya aku cuma IPK-nya cuma 3,3, bisa nggak ya dapat beasiswa ke luar negeri gitu? Bisa. Yang penting penawaran kamu nanti itu akan lebih tinggi gitu daripada yang temennya yang lainnya yang kayaknya nilainya lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalkan sekarang misalkan masih semester 6 gitu ya, masih ada waktu untuk ngejar, ada waktu untuk belajar lagi nanti gimana caranya nulis paper, gimana caranya bikin research plan gitu, nanti masih bisa dikejar itu untuk teman-teman semuanya ya. Terus, oke. Strategi yang kedua adalah baru kita nanti kalau misalkan udah siap dengan penawarannya itu tadi, kita tentukan target universitas. Kan pasti teman-teman punya ya target universitasnya mana gitu. Kayak aku pingin ke MIT misalkan, atau aku pingin ke Oxford atau pengen ke Universitas Tokyo gitu. Nah, kalian bisa list dulu nih, mau pengennya kemana-mana gitu. Tapi tidak cukup sebatas di pilihan universitas. Kita harus juga pilih kandidat fakultas dari universitas pilihan. Kayak misalkan gini, misalkan kalian pengen kuliah di jurusan ekonomi bisnis, tapi pengennya ke MIT. Nah, ternyata di MIT nggak ada fakultas ekonomi dan bisnis, jadi gimana dong? Kan nggak bisa, gitu kan? Jadi selain universitasnya, kita juga harus pilih dulu fakultasnya mau yang mana gitu. Kira-kira yang cocok untuk teman-teman semuanya yang mana gitu, yang sesuai dengan jurusannya ya. Kemudian yang ketiga adalah pilih kandidat program jurusan. Kalau udah tahu fakultas yang mana aja, cari lebih dalam lagi kandidat program jurusannya ada apa aja. Kira-kira ada nggak sih yang kita minati di situ gitu. Kalau misalkan ada, kita tulis sebagai pilihan. Kalau misalkan nggak ada, ya udah kita mau nggak mau kita harus tinggalkan kampus itu gitu. Walaupun kita pengen di situ gitu ya. Terus kemudian, nah kalau sudah tahu program jurusannya mana, lebih dalam lagi pilih kandidat supervisornya gitu. Nah dari mana kita tahu nih nama-nama profesor itu gitu dari sebuah kampus gitu. Ini pertanyaan yang lumayan banyak banget ditanyakan terutama untuk terutama dari anak-anak yang masih S1 ya. Jadi kalau misalkan mau tapi saya yakin sih kalau teman-teman dari Sekolah Space pasti udah tahu ya. Jadi kita bisa kepo, kunjungin website jurusannya, website kampusnya, terus kemudian lebih dalam lagi ke website jurusannya, nanti pasti kita akan ketemu nama-nama profesor yang mengajar di situ. Nah, kita bisa googling sendiri nanti, simply Google aja, nanti kan pasti akan terlihat gitu, Google nama profesornya dan afiliasinya di mana, nanti pasti udah ketemu itu. Nah, karena itu strategi yang ketiga adalah kepo. Kepo apa? Kepo kandidat supervisornya. Yang dikepoin bukan
pribadi gitu ya, bukan masalah pribadi kayak supervisornya udah punya istri apa belum gitu, ganteng supervisor ganteng ini, aduh udah ada cincin kawin apa enggak gitu ya, bukan itu ya teman-teman. Jadi kepoin risetnya, jadi publikasi yang sudah ada itu seperti apa gitu dikepoin. Terus project map-nya apa, yang sekarang beliau sedang kerjakan itu lagi apa sih gitu. Kemudian riset interest-nya dari beliau apa gitu. Nah nanti dari sini kita bisa cocokkan dengan research interest kita gitu. Kayak misalkan kita bergerak di bidang kultur jaringan pertanian gitu ya. Kita nyari profesor yang juga ada di situ gitu, ada yang di bidang itu. Jangan kita nyarinya ke apa namanya agrobisnis misalkan. Bisa, tapi kayaknya agak-agak susah gitu. Yang paling bagus adalah yang research interest-nya sama gitu. Agak beda sedikit nggak apa-apa, asalkan masih dalam satu payung atau masih dalam satu bidang gitu ya, atau satu jurusan lah katakanlah. Tapi kalau udah loncat jurusan banget, kayak misalkan teman-teman dari sastra gitu ya, S1-nya sastra Jepang, terus kemudian S2-nya masuk ke filsafat gitu, filsafat tapi filsafat yang umum, bukan filsafat yang Jepang gitu. Ya agak-agak ini ya, struggle tuh pasti, karena jauh banget kan, walaupun nanti akhirnya diterima, teman-teman sendiri nanti akan merasakan struggling yang, aduh pokoknya harus belajar dari awal banget dan bisa 2 atau 3 kali lipat lebih banyak struggle-nya daripada teman-teman yang punya basic filsafat sebelumnya gitu. Jadi kita harus banget kepoin kandidat supervisor-nya, terutama di bagian riset interest-nya. Nah, kemudian yang kedua, kepoin juga posisi beliau. Posisi beliau itu jabatan dalam universitas, jabatannya di luar universitas, dan juga status keprofesorannya. Ini penting banget. Karena gini, kalau misalkan kandidat supervisor yang kita pilih, kayaknya risetnya oke nih, riset interest-nya juga sama nih. Tapi ternyata beliau dekan. Nah, siap nih, kalau misalkan kalian maksa gitu ya, pokoknya saya mau sama profesor itu gitu. Dan jabatan dekan atau rektor beliau kayak 5 tahun ke depan gitu, sedangkan kita katakanlah mau S2 2 tahun. Tapi ketika kita 2 tahun itu, si profesor masih menjabat menjadi dekan gitu. Nah itu siap-siap aja nih, nanti teman-teman bakal ya itu tadi, kayak nggak disupervisi, suka "Entar ya, aku masih sibuk," digituin, tahu-tahu udah mau lulus, aduh belum apa-apa gitu. Jadi siap-siap aja untuk yang terburuk gitu ya, karena posisi dekan itu pasti sibuk banget, ngurusin urusannya semua mahasiswa, ngurusin kerja sama sana-sini, rapat sana-sini. Nah, itu waktu untuk mahasiswanya biasanya akan sedikit gitu. Terus kemudian jabatan di luar universitas juga, kayak misalkan ada beberapa profesor yang juga memegang jabatan di perusahaan gitu. Jadi ada perusahaan di luar gitu, profesor itu punya jabatan di sana, entah sebagai direkturnya, entah sebagai analisnya dan sebagainya. Nah itu juga pasti akan sangat sibuk sekali gitu ya. Kalau enggak proyeknya banyak sekali, jadi entah nanti tuntutannya akan seperti apa gitu. Nah itu nanti kita gali lagi nih, kepoin lagi gitu. Lalu kemudian status keprofesorannya. Ini penting banget dan ini merupakan nggak semua sadar, nggak semua orang sadar, bahkan yang sudah S2 atau S3 di luar negeri itu pun nggak semua sadar tentang status keprofesoran. Karena apa? Kita di luar negeri itu tuh ada 3 status profesoran. Yang pertama adalah asisten profesor. Asisten profesor ini nggak kayak di Indonesia ya. Kalau asisten profesor di Indonesia kan biasanya mahasiswa kan. Tapi kalau di luar negeri itu tuh nggak. Beliau adalah profesor yang baru aja diangkat sebagai dosen. Jadi biasanya masih punya publikasinya mungkin masih 5 sebagai yang first author gitu. Baru 5 atau kurang dari 5 bahkan gitu. Beliau benar-benar baru banget jadi dosen gitu. Yang kedua adalah associate professor. Associate professor ini adalah asisten profesor yang sudah naik jenjang. Beliau ada dari asisten profesor ke associate profesor, ini ada beberapa requirement, kayak misalkan ada harus publikasi lagi sebagai first author berapa, jadi corresponding author berapa gitu. Nah, biasanya asisten profesor ini masih mild, masih enak gitu ya, terutama untuk yang S2. Karena
asisten profesor itu biasanya tidak akan mengangkat atau tidak akan mengambil mahasiswa S3 karena nggak boleh gitu. Biasanya nggak boleh, belum boleh gitu ya. Karena ibaratkan masih training gitu. Jadi beliau hanya boleh mengambil anak S1 dan S2 gitu. Jadi masih levelnya itu masih oke lah gitu. Apa namanya untuk dijadikan supervisor terutama untuk yang S2 itu masih oke, masih masih mild gitu. Nah, associate profesor ini beliau harus menjadi yang ketiga nih. Beliau punya misi lagi ngejar status untuk menjadi status yang ketiga, full profesor. Jadi dari asisten profesor ke associate profesor itu requirement-nya tuh masih sedikit gitu. Tapi dari associate ke profesor dia harus kalau nggak salah ya kalau di Jepang itu beliau harus punya sesedikitnya 25 first author dengan 25 juga kalau nggak salah ya corresponding author gitu. Itu sesedikitnya untuk bisa menjadi full profesor gitu. Jadi associate ini akan sangat sibuk karena beliau masih ngejar itu, punya proyek banyak, punya harus nulis banyak, harus ngebimbing banyak gitu. Jadi beliau kayaknya oke, kamu walaupun apa namanya riset interestnya beda, tapi kayaknya aku butuh nih, aku butuh ini, butuh mahasiswa, aku butuh paper. Jadi oke, ayo kamu sama aku gitu. Nah, bedanya nih kalau full profesor ini udah tenang. Udah mau apa lagi sih kita udah ada di puncak nih gitu. Udah lebih kalem gitu. Nah, apesnya nih banyak banget anak S3 yang diambil sama associate profesor. Jadinya yang itu tadi. Jadi kayak robot gitu. Apa pace-nya itu cepet banget. Wah, harus publikasi banyak dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan teman-teman oke dengan itu dan termasuk orang yang apa namanya nggak masalah dengan sistem kerja seperti itu bagus gitu karena win-win solution. Profesor minta publikasi banyak, kita butuh publikasi banyak untuk menunjang karir nanti gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak tahu sendirilah apa diri sendiri kayak aduh aku nggak bisa nih kalau dikejar-kejar, kalau diburu-buru, pilih untuk S3 ya, pilih yang full profesor aja karena lebih kalem dan biasanya full profesor itu lebih tahu gitu, lebih berpengalaman dalam membimbing mahasiswa. Mau seperti apa tipe mahasiswanya, kayak mau mahasiswa yang depresian misalkan, mahasiswa yang ambisius misalkan, dia tahu gimana cara handle. Tapi kalau yang associate profesor, itu masih belum tahu juga, masih kayak meraba-raba dia harus ngapain gitu. Yang penting pokoknya aku nggak peduli mental kamu seperti apa, yang penting aku mau 5 paper selama kamu studi gitu. Nah, itu juga harus dikepoin ya tentang status profesornya kita nanti ya, biar nggak salah pilih profesor tadi gitu. Jadi dicocokin nih kira-kira kalau kitanya anaknya agak ini ya, agak soft, mendingan cari yang full profesor. Kalau kita yang suka yang menantang, associate profesor bagus juga gitu. Kemudian yang ketiga, kepo apa lagi? Kita harus kepo mahasiswanya. Kenapa ini penting? Jadi kita harus kepo juga jumlah mahasiswa asing yang belajar di bawah supervisinya ada berapa. Karena kalau misalkan ada banyak mahasiswa asing yang di lab itu, gitu ya, di tempat profesor itu artinya bahwa profesor itu orangnya sangat open, sangat terbuka untuk kerjasama dengan orang asing gitu. Karena ada beberapa supervisor, terutama di Jepang yang saya temui gitu ya, memang ada beberapa tipe profesor yang nggak mau sama sekali ngambil mahasiswa asing untuk alasan apapun, misalkan alasan bahasa misalkan ya, itu alasan yang apa sangat klise sekali, tapi ada profesor yang benar-benar nggak mau sama sekali kerja dengan orang asing gitu. Jadi kita juga harus kepoin juga, ada nggak sih mahasiswa asing gitu. Terlebih lagi, ada nggak sih mahasiswa Indonesia gitu. Kalau misalkan ada mahasiswa Indonesia, gampang banget. Kan kita bisa langsung tanya-tanya detail ke si mahasiswa itu, Mbak, Mas, saya tertarik nih dengan profesornya, kira-kira gimana ya beliau gitu. Itu malah lebih membantu sekali gitu. Lalu kemudian ada tidaknya program exchange student. Kalau misalkan ada anak-anak exchange yang ke tempat beliau, itu sama juga bahwa beliau itu merupakan orang yang open gitu ya, orang yang mau bekerja sama dengan mahasiswa asing gitu. Dan itu um,
ciri-ciri supervisor yang harus kita jadikan prioritas gitu. Kemudian, nah kepo juga masa studi. Nah, berapa banyak mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu? Karena mahasiswa, terutama yang S3 ya, nggak lulus tepat waktu itu bukan berarti si mahasiswa itu malas. Bisa jadi ya karena itu tadi, supervisornya yang bermasalah itu tadi. Jadi kalau misalkan nih, kalau di Jepang kita bisa ketik di lab gitu ya, ada website lab biasanya, ada nama mahasiswa, daftar nama mahasiswanya dan ada jenjangnya kayak misalkan M1 untuk master tahun pertama, B4 untuk S1 anak S1 tahun keempat, lalu D3 itu doktoral student tahun ketiga, D4. Nah, kalau udah ada yang D4 dan banyak yang D4, D4 itu artinya dokter udah tahun keempat atau lebih gitu. Kalau udah banyak yang D4, itu sepertinya ini kalian harus udah deh, aku nggak mau sama profesor ini aja, harus gitu ya. Walaupun research interest-nya udah sama, visi misinya sama, kalian wah kayaknya profesornya ganteng gitu atau cantik gitu, tapi wah kok ternyata mahasiswanya yang D4 banyak banget nih. Nah, itu sepertinya teman-teman harus bye-bye dengan supervisor yang seperti itu. Karena apa? Bisa jadi masalah utamanya ada pada supervisornya, bukan pada mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu itu. Gitu, teman-teman. Oke, jadi supervisor terbaik itu yang kayak apa sih? Yang pertama tentu aja yang cocok, risetnya apa, riset yang ingin dilakukan apa gitu. Karena kalau misalkan risetnya nggak cocok dan kalian maksa gitu, aku nggak apa-apa Prof, nanti saya bisa menyesuaikan misalkan gitu. Yang terjadi adalah nanti teman-teman ya itu tadi, kayak misalkan Kak Anissa gitu, Kak Anissa dengan Kak Arif gitu ya, sama-sama dengan supervisor yang sama, katakanlah di bidang hidrologi gitu ya. Kak Arif punya background ilmu tanah, tapi Kak Anissa punya background teknologi pangan gitu. Tapi kuliahnya di S2-nya di hidrologi. Nah, Kak Anissa yang punya background teknologi pangan ini pasti akan lebih struggle daripada Kak Arif yang punya background ilmu tanah, karena ilmu tanah lebih dekat dengan hidrologi dibandingkan dengan teknologi pangan kan. Jadi Kak Arif misalkan sama Kak Anissa penelitiannya sama nih, risetnya sama banget, cuma beda di lokasi aja gitu. Rumusnya juga sama, pakai rumus yang sama cuma beda di lokasi ibaratkan. Tapi Kak Arif nanti progresnya akan lebih cepat daripada Kak Anissa karena Kak Anissa harus belajar lagi dari awal banget nih hidrologi seperti apa. Misalkan Kak Arif cuma dikasih satu rumus gitu ya, rumus menghitung topografi gitu. Kak Arif udah tahu, oh topografi itu kayak gini. Topografi adalah ini, yang dihitung ini komponennya ini dia udah tahu semua. Kak Anissa harus struggle karena apa? Untuk ngitung topografi komponennya apa aja harus dipelajari dulu satu-satu karena basic-nya itu nggak ada gitu. Jadi kalau bisa teman-teman cari yang risetnya itu sama dengan yang kita kerjakan dengan bidang kita gitu. Nah, kemudian supervisor yang terbaik adalah yang cocok dengan kepribadian masing-masing. Yang saya bilang tadi, kalau teman-teman itu orangnya suka tantangan, punya ambisi, untuk profesor dengan status associate profesor itu cocok. Tapi kalau teman-teman yang down gitu, maksudnya gampang down gitu ya, seperti saya misalkan, sedikit-sedikit kayak aduh gitu, orangnya soft gitu ya, halus, terus untuk associate professor mungkin agak kurang cocok gitu. Jadi pilihnya untuk yang S2, pilihnya antara full professor atau yang asisten profesor. Tapi untuk yang S3 lebih aman kalau pilih yang full professor. Apalagi yang mendekati mau pensiun, nah itu lebih bagus lagi. Biasanya lebih enak gitu ya. Yang ketiga, yang punya satu visi dan misi yang sama gitu. Jadi kalau misalkan visi dan misinya nggak sama, kalau dipaksakan ya sama aja tadi, kitanya sendiri yang akan struggle nantinya gitu. Dan yang keempat yang pastinya mau menerima kamu. Mau ngapain lagi kalau riset udah punya, riset udah cocok, kepribadian cocok, satu visi misi tapi nggak mau nerima kamu ya sama aja gitu. Jadi pastikan bahwa supervisor itu mau menerima kita gitu. Nah,
Caranya gimana? Caranya adalah kita pakai strategi keempat, yaitu dengan korespondensi. Nah, korespondensi atau ya kita baru menghubungi beliau. Kita di tahap menghubungi beliau. Yang pertama, kalau kita udah punya bargaining offer yang tadi, ya kan, kita scan dokumen-dokumennya, baru kita nanti kirim email. Nah, yang kita lakukan adalah kita di email pertama itu tadi, selain kita perkenalan kita dari mana, nama siapa, dari mana, tahu beliau dari mana gitu ya, itu sudah menjadi manner-nya ketika kita menghubungi orang yang tidak kita kenal atau orang yang tidak mengenal kita gitu. Nah, selain perkenalan itu, kita juga harus cantumkan tentu saja CV dan proposal penelitian. Jadi kita sudah highlight di perkenalan pertama itu tentang proposal penelitian yang teman-teman nanti mau ajukan apa. Kalian mau ngelakuin apa selama studi S2 atau S3? Itu penting banget gitu. Lalu setelah itu tanyakan highlight juga kayak saya punya proposal penelitian ini sepertinya cocok dengan background dari profesor. Saya melihat profil profesor di misalkan ResearchGate gitu atau di Google Scholar gitu. Penelitian profesor ada yang menjadi referensi dari saya. Jadi saya ingin belajar tentang ini lebih jauh lagi bersama profesor. Lalu tanyakan, ada nggak kesempatan untuk saya menimba ilmu dengan Anda gitu. Nah, tanyakan karena dengan kita udah punya proposal dan kita tanya, bisa nggak sih kita di sini gitu. Kita sudah melakukan yang namanya penawaran. Nih loh, Prof. Tapi nggak sekedar penawaran, karena kita udah punya senjata, kita punya proposal. Proposal saya seperti ini. Kira-kira tertarik nggak? Gitu. Tapi jangan langsung bertanya tentang beasiswa. Itu kalau menurut profesor saya, itu salah satu hal yang dame itu kalau dalam bahasa Jepang ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya jangan, nggak baik gitu. Profesor saya suka bilang gini, anak-anak kalau korespondensi awal banget baru perkenalan udah minta beasiswa, beliau biasanya langsung nggak akan baca, nggak akan bales email tersebut gitu. Karena apa? Menurut profesor saya ya, orang yang langsung bertanya tentang beasiswa di email pertama itu udah menunjukkan bahwa dia nggak mau gambate, nggak mau berusaha keras gitu. Karena apa? Beasiswa itu kan kemudahan gitu ya. Untuk kita kan berarti kemudahan. Kita dikasih dana, baik itu dana penelitian maupun dana living fee gitu ya. Kita udah enak nih gitu. Kok dari awal udah pengen minta enak gitu loh. Jadi image dari profesor saya terutama ke anak-anak yang dari awal perkenalan udah minta beasiswa itu adalah dia nggak mau susah anaknya. Jadi dia nggak mau terima anak yang nggak mau susah gitu. Jadi mau gimana pun yang namanya student harus susah dulu gitu. Jadi jangan langsung bertanya mengenai beasiswa, tapi tunjukkan bahwa kamu niat untuk belajar, kamu niat untuk melakukan penelitian di yang sudah kamu propose itu, yang sudah kamu tulis bersama dengan profesor itu. Nah, itu biasanya yang akan jadi perhatian profesor itu gitu. Lalu kemudian jangan memaksa menerima, karena ada sih beberapa, saya sendiri udah pernah lihat gitu ya, diliatin sama profesor saya, ada beberapa calon student yang kirim email itu kayak maksa gitu, maksa. Prof, saya fast learner, kayak saya ingin belajar gitu. Bisa ya, Prof, saya belajar di situ gitu. Selalu ada kata-kata fast learner, I'm fast learning gitu, I'm fast learner gitu. Nah itu kalau kata profesor saya ini apaan sih gitu. Jadi kayak maksa banget gitu. Nah itu kalau bisa jangan seperti itu ya nanti teman-teman ya. Oke, nah terus baru kalau misalkan nanti udah korespondensi kayak udah 4-5 kali ketika si profesor itu udah menyatakan ketertarikan gitu ya, baru nanti kita nanya tentang beasiswa atau cari beasiswanya. Nah,
cari beasiswa setelah beberapa kali korespondensi dan calon supervisor menyatakan ketertarikan dengan proposal penelitian. Soalnya kalau misalkan dia udah nggak tertarik, kita buru-buru cari daftar LPDP misalkan. Ya, nanti kita udah dapat LPDP, ininya apa, universitasnya belum ada. Nanti ya memang LPDP bisa nunggu gitu ya, tapi kan itu banyak yang nggak baik gitu ya. Ya kita tahu aja. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalkan kita udah benar-benar punya proposal penelitian, kita profesornya udah oke gitu. Nah, baru kita nanti nyari beasiswanya apa. Gitu. Karena gini, percaya deh teman-teman semua, percaya. Supervisor itu, profesor itu dimanapun berada, kalau yang udah cocok dan tertarik dengan penelitian atau research plan yang kita ajukan, beliau tuh mau nunggu kok, mau kita siapnya tahun depannya lagi, beliau pasti mau nunggu, nggak akan dilepas kitanya. Jadi benar-benar kalau misalkan mau under apa, kalau mau dengan beliau bekerja dengan beliau gitu, jadi mahasiswa beliau, proposalnya udah ada, beliau udah menyatakan tertarik, kita belum punya dana, langsung aja terus terang, saya masih belum punya dana nih Prof, tapi mau nyari dulu gitu. Boleh nggak kalau nunggu gitu? Biasanya profesor mau kok. Mereka mau nunggu sampai kita siap gitu. Karena saya sendiri beberapa kali gitu ya, profesor saya sendiri itu dengan studentnya itu bisa nunggu gitu loh, kayak pengennya sih tahun ini datang tapi ternyata belum ada dana, ya udah tahun depannya ketika udah dapat beasiswa misalkan dari LPDP gitu ya, atau dari kampus di Indonesia misalkan, nah itu beliau baru datang nggak masalah gitu, karena dia udah punya ini nih, dia udah punya ketertarikan, jadi dia ya udah aku mau sama kamu gitu, ya udah aku bakal nunggu kamu gitu. Nah, kalau misalkan udah kebelet banget dengan apa proposalnya kayak wah ini bagus banget ini gitu. Nanti supervisor itu sendiri yang akan nyari beasiswa buat kamu. Kamu nggak usah minta, kamu dikasih gitu. Itu banyak banget supervisor yang kayak gitu. Terutama kalau di Jepang ya, itu nanti bakal dapat max. Tapi max-nya itu udah nggak dari G2G atau yang kita harus lamar ke kedutaan atau U2U yang kita harus lamar lewat universitas kampus kita dulu gitu ya. Itu nggak pakai yang seperti itu, tapi langsung diurusin profesor itu langsung ke kementerian, langsung ke dari universitas langsung ke kementerian. Nanti kalian udah tahu-tahu udah kamu nggak usah ini, kamu dapat max, udah kamu tinggal berangkat gitu. Itu ada banyak banget profesor yang seperti itu. Kalau dia sudah tertarik dengan proposal penelitian kita, kuncinya di situ. Nah, lalu kalau misalkan enggak nih, kita masih nggak ditawarin beasiswa nih. Nah, kita bisa tanya lebih lanjut, ada nggak sih program beasiswa yang bisa kita coba untuk menunjang fokus belajar? Tanyanya seperti itu, Prof, ada nggak program beasiswa di kampus yang bisa nanti saya coba apply biar saya lebih fokus lagi belajarnya gitu. Jadi kita nggak minta kayak program ada pendanaan nggak nih, nggak langsung kita tembak gitu, tapi kita nanya ada nggak program beasiswa yang bisa dicoba gitu. Kita masih tunjukkan bahwa kita tuh masih punya usaha dan kita benar-benar mau ada atau enggak ada beasiswa gitu ya. Tunjukkan dulu bahwa kita tuh mau berjuang gitu. Nah, itu biasanya supervisor itu pasti suka. Nah, nanti kita akan bicarakan beberapa program beasiswa yang bisa dilirik gitu ya. Tapi pokoknya kuncinya untuk strategi ini adalah pada bahasa yang kita gunakan ketika berkorespondensi. Ingat jangan terlalu memaksa, tapi juga jangan terlihat memelas gitu. Jadi kita harus proud dengan kita punya pride kan dengan proposal penelitian kita dan bargaining offer-nya kita. Nah, kita harus kayak tarik ulur gitu loh. Prof, ini kamu mau kan? Tapi saya nggak ada dana nih, Prof. Bisa ada nggak program beasiswa? Kalau enggak, oke, saya akan ulur waktu tahun depan misalkan gitu. Jadi ketika kita berkorespondensi, kita nanti bisa atur nih, mainin si profesor itu, kira-kira gimana. Kalau misalkan tertarik banget, pasti beliau yang akan nyariin beasiswa, yakin. Nah, ini beberapa contoh program beasiswa dari universitas yang bisa teman-teman intip gitu ya. Yang pertama adalah yang punya saya, Basin Water Environmental Leaders, itu mengcover tuition fee, tapi mulai 3 tahun ke belakang itu udah nggak mengcover living fee gitu, jadi cuma tuition fee aja.
Lalu ada G20 dari Nagoya University. Ini juga mengcover tuition fee dan living fee juga. Ada Nagoya University Global Environmental Leaders Program. Ini sebenarnya kerjasama dengan BWL juga dari Gifu University, karena Nagoya University dengan Gifu University mulai 2 tahun yang lalu sudah merger jadi satu kampus gitu ya. Lalu kemudian ada PEPP dari University of Tsukuba. Ini juga cover sudah full tuition dan full living fee. Kemudian ada International Student Special Scholarship Program dari University of Tokyo. Nah, program beasiswa yang seperti ini biasanya teman-teman bisa langsung apply dari kantor beasiswanya. Jadi bukan langsung menghubungi profesornya, tapi menghubungi office-nya dari program ini gitu. Jadi nanti kita hubungin dulu office-nya dari program ini, baru dari office nanti kan ada penawaran profesornya itu mana aja gitu. Ini profesor yang termasuk dalam program itu, karena tidak semua profesor di kampus tersebut atau di jurusan tersebut termasuk dalam program itu gitu. Jadi hanya beberapa profesor aja. Nah, dari profesor yang ada daftarnya yang masuk ke program, kita bisa cari kira-kira cocok enggak nih dengan riset kita gitu. Kalau misalkan cocok, alhamdulillah teman-teman udah nggak perlu mikirin beasiswa, karena program-program ini sudah menawarkan free tuition at least gitu ya. Jadi cuma tinggal kita kontak profesornya, saya punya ini, saya punya proposal ini gitu. Nah, teman-teman udah nggak perlu lagi mikirin beasiswanya gitu. Nah, program-program seperti ini itu sebenarnya ada banyak banget di banyak universitas. Kalau misalkan teman-teman mau detail browsing di website kampusnya langsung, atau lebih deep lagi website jurusannya langsung, itu pasti ada program beasiswa dari universitas yang seperti ini gitu. Nah, itu bisa dikepoin lebih lanjut nanti ya. Nah, gimana kalau misalkan kita gagal nih? Kalau gagal, yang tentu aja evaluasi diri, gagalnya di mana, terus perbaikin gitu ya. Tapi jangan bertanya kepada mantan calon supervisor ketika gagal. Ini juga saya pernah menyaksikan sendiri, sensei saya, profesor saya sempat ngasih tahu gitu, ini apaan sih gitu. Terus saya diliatin, jadi ada anak udah ditolak sama profesor saya, terus dia maksa kayak kenapa sih saya ditolak Prof gitu, alasannya apa, nanti biar dengan dalih nanti saya akan perbaiki gitu. Ya kalau udah ditolak di situ, mau diperbaiki juga nggak akan diterima di situ kan gitu. Cuma sebenarnya bagus sih kalau misalkan ada profesor yang mau ngasih tahu, cuma kan ketika menerima pertama kali ya, reaksi profesor saya kayak, apaan sih ini anak nggak sopan gitu. Karena kan diterima apa nggak diterima itu menjadi hak si profesor kan gitu. Kita nggak perlu tahu apa gitu. Biasanya kan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ditolak, ya udah kita evaluasi dulu dari korespondensinya, dari bargaining over kita, kayaknya miss-nya di mana, kurangnya di mana, nanti kita perbaiki gitu. Dan lamar lagi di tempat lain, atau lamar lagi di profesor itu tahun depan dengan yang lebih bagus lagi gitu. Tapi nggak usah nanya kenapa saya ditolak gitu. Itu nggak usah nanya ya. Terus kemudian perbaiki aplikasi, lamar lagi, repeat, udah itu aja. Kalau misalkan masih gagal, coba lagi gitu. Nah, alasan utama kegagalan itu apa sih dia? Biasanya yang pertama nih, yang netral ya, lagi nggak ada posisi. Lagi nggak ada posisi maksudnya si di satu ini, di lab itu tuh udah full gitu. Anaknya kayak si profesor udah punya kayak 5 anak S1 tahun terakhir, ada 6 anak S2, ada 5 anak S3. Dia udah overloaded, dia udah nggak bisa nanganin kalau misalkan harus ngambil mahasiswa lagi gitu. Itu biasanya alasannya lagi nggak ada posisi nih di lab saya gitu. Tapi itu juga profesor juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Daripada mengambil kita, terus kita ditelantarin. Kan nggak enak juga. Profesor juga pasti nggak enak sendiri gitu, walaupun sebaik apapun beliau gitu ya. Terus kemudian alasan kegagalan yang kedua adalah ketertarikannya beda. Misalkan ketika kita kepo, kayaknya kita udah sama nih, research interest-nya sama. Tapi pas kita menghubungi, oh ternyata beda gitu. Kayak misalkan sama-sama kita sama-sama di bidang ekonomi gitu. Ternyata kita
misalkan ya, saya nggak terlalu tahu bidang ekonomi ya, tapi misalkan nih, teman-teman, ekonomi makro, ternyata si profesor ekonomi mikro gitu. Padahal sama-sama ekonomi gitu. Nah, ternyata kan ada beda gitu loh, bedanya tipis gitu kan. Nah, dari beda yang tipis itu juga bisa aja si profesor akan nolak kita gitu, kayak, "Wah, saya nggak main itu, saya nggak tahu itu," gitu. Atau misalkan, kita ngerjainnya DNA, profesornya RNA gitu. Kita pakai PCR, profesornya nggak pakai PCR gitu. Nah, itu udah hampir sama, mirip banget kan, tapi ternyata beda tipis gitu. Bisa jadi profesor itu terus, enggak deh, daripada nanti susah kayaknya enggak gitu. Nah, itu juga kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau udah ketertarikannya beda gitu. Nah, kemudian pendanaan riset yang kosong. Ini, apa namanya, ini kegagalan yang paling sakit ya, kayak profesornya udah cocok, mmm, research interest-nya juga udah sama, lagi nggak ada dana. Jadi kadang-kadang ini penolakan yang paling sedih buat kita dan juga buat si profesor itu sendiri gitu. Jadi ketiga alasan ini lagi nggak ada posisi, research interest-nya beda, lagi nggak ada dana gitu, itu ya kita udah nggak bisa apa-apa gitu. Kita sendiri ya, kita mau perbaiki apa juga nggak bisa gitu, karena ibaratkan itu udah full mentok tapi nggak ada jalan, ya udah gitu. Kita, harus putar balik cari profesor lain gitu. Tapi kalau yang ini, nah ini, mmm, sadar nggak sadar bahwa banyak banget potensi riset, potensi kerjasama yang diabaikan cuma gara-gara korespondensinya buruk. Dan ini tuh jadi, sadar nggak sadar penyakit orang Indonesia. Kalau misalkan teman-teman bisa ini ya, mungkin bisa diri sendiri kayak, "Oh iya, aku kalau ngirim email kayak gini sama dosen aku," gitu. Bisa dinilai sendiri gitu ya nanti. Nah, korespondensi yang buruk itu kayak apa? Misalkan gini, eee, ketika kita ini ya, ngirim email pertama, kita nggak kasih, judul email. Jadi di judul email itu no subject. Ayo, siapa yang sering kayak gitu? Pasti ada kan? Pasti ada tuh teman-teman yang suka ngirim email terus no subject gitu. Nah, itu tuh big no, big no. Harusnya kalau misalkan kita lagi pertama kali, kita pakai judul email gitu, apa gitu. Misalkan, apa namanya, dalam tanda kurung gitu ya, mmm, asking for asking for position gitu. Terus, riset kalian apa gitu atau bidang kalian apa gitu. Nah, baru, baru kita masuk ke badan email ditulis. Nah, badan email juga ini juga kadang-kadang, anak-anak itu ada yang langsung to the point, nggak kasih perkenalan dulu. Kasih perkenalan tapi nggak ngomong, "Kalian tahu profesor ini dari mana?" Nah, itu kadang-kadang juga kayak dibaca sama profesor kayak, "Ini anak siapa?" Gitu. Nah, itu juga merupakan, korespondensi yang buruk. Terus bentuk emailnya itu kayak, apa, kayak chat yang nggak tahu nggak ada titik komanya gitu. Itu ada banget yang, kebetulan pernah nampak orang, calon student yang ngirim email ke sensor saya juga seperti itu gitu. Jadi kayak nggak ada titik komanya dan ini diketik dari HP itu udah kelihatan banget. Nah, itu kalau bisa jangan ya, tolong. Jadi kita harus, susun emailnya itu dengan format yang enak untuk dibaca gitu. Nah, dari situ nanti, akan timbul ketertarikan untuk si calon supervisor itu untuk baca email kita gitu. Itu, apa ya, hal sepele, tapi penting, dan itu nggak semua orang tahu gitu loh, nggak semua orang sadar akan itu gitu. Jadi ini penting banget ya buat teman-teman nanti untuk korespondensi gitu ya, dibaca lagi, dilihat lagi, enak nggak sih dilihat gitu. Kalau udah enak dilihat, oke send. Kalau misalkan belum, ada yang kurang, tambahin dulu, jangan send dulu gitu. Itu kunci pertama dalam berkorespondensi gitu. Nah, kemudian kita nyambung lagi nih, kita nyambung untuk, pilih kampus gitu ya. Setelah ini juga untuk anak S1 tapi juga, ini untuk anak S2 dan S3 yang udah punya supervisor, misalkan kita udah banyak ini, udah punya banyak,
pilihan gitu ya, ternyata ada 2 apa 3 supervisor yang nerima kita, terus kita mau pilih apa gitu, pilih kampus mana gitu, misalkan kampusnya beda gitu ya. Nah, kita bisa aja pilih Oxford, tapi Oxford kan belum tentu milih kita kan ya. Jadi, apa namanya, kita harus ini, apa namanya, punya strategi juga. Jadi yang pertama adalah pilih jurusan impian. Untuk yang anak S1 ya ini, kita, ngomongin dulu untuk kayak anak S1 dulu, jurusan impian kalian apa? Terus kemudian setelah kita harus tahu nih, kita mau masuk kuliah apa gitu ya. Jangan sampai kita udah pilih universitas, kita udah pengen ke Oxford, tapi kita nggak tahu kita mau kuliah apa di Oxford gitu. Itu jangan deh gitu. Jadi pilih universitas dengan kredibilitas jurusan terbaik dan kita udah tahu kita mau masuk ke mana gitu. Kemudian pilih yang sesuai budget, tentu aja. Perhatikan penyetaraan ijazah juga karena anak satu karena kita ya Indonesia dengan kurikulum Indonesia dengan kurikulum di luar negeri kan beda gitu. Ada nggak sih penyetaraan ijazah untuk itu gitu ya? Kayak kasus kemarin itu yang Wirda Mansur yang kata ke Oxford, ternyata dia ikutnya program International Baccalaureate yang mana itu adalah program penyetaraan ijazah gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan apakah ada program untuk penyetaraan ijazah apa enggak gitu. Kemudian juga perhatikan tahun ajaran. Kalau perhatikan tahun ajaran, kira-kira kalian akan masuk di bulan mana gitu, persiapannya mulai kapan gitu ya. Nah, ada beberapa pertimbangan juga. Yang pertama adalah pertimbangan biaya kuliah nih. Ini nanti nggak cuma untuk S1 tapi juga untuk teman-teman yang udah keterima gitu ya, udah keterima di apa namanya? Keterima oleh beberapa supervisor gitu ya. Biaya kuliah pertama ini terutama untuk yang S1 karena beasiswa untuk S1 itu lebih sedikit variasinya dan juga jumlahnya daripada beasiswa untuk anak S2 dan S3 gitu ya. Jadi kebanyakan yang kuliah S1 di luar negeri itu yang berduit gitu, yang benar-benar punya duit gitu. Sedangkan yang beasiswa itu jumlahnya lebih sedikit gitu. Jadi untuk teman-teman yang S1 gitu ya, kebetulan nggak dapat beasiswa, pertimbangkan juga biaya kuliahnya. Kalau misalkan biaya kuliah itu meliputi registration fee sama tuition fee tiap tahun. Jadi benar-benar pilih kampus yang sesuai dengan budget keluarga, jadi nggak memberatkan gitu. Jangan jadi beban keluarga gitu ya. Terus yang kedua adalah biaya hidup. Ini juga untuk yang teman-teman S2, S3 ya. Biaya hidup di kota ini universitas tersebut itu kira-kira sebulan berapa? Oh, sorry teman-teman, lagi ada gempa. Lagi gempa. Bentar. Jadi nggak fokus. Bentar, 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 bentar. Oke. Sorry, sorry, sorry. Ini oke. Oke, udah berhenti. Maaf ya, jadi nggak fokus karena beneran lagi gempa ini barusan. Oke, kita balik lagi. Kayak misalkan gini, di Jepang sendiri gitu ya, untuk, biaya hidup di Tokyo itu akan jauh lebih besar kayak 2 kali lipatnya daripada beasiswa di Gifu atau di Kanazawa. Gifu tempat saya, di Kanazawa tempat Mbak Anggi. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan dari teman-teman nih, kira-kira kalau misalkan mau di universitas ini, kota ini, gede nggak? Jangan sampai beasiswa yang kita dapat ternyata sedikit, kecil banget ketika kita hidup di sana gitu. Jadi pastikan biaya hidup dari beasiswa itu, nilai beasiswa dengan biaya hidupnya seimbang gitu. Kalau bisa sih lebih gitu ya. Jadi benar-benar pilih kampus mana yang cocok dengan standar biaya hidup, eee, yang punya standar biaya hidup yang cocok dengan budget kita gitu. Terus kemudian keamanan. Nah, keamanan juga jangan sampai bikin orang tua khawatir gitu ya, kayak kita pengen ke Rusia, kita mau pilih yang di Rusia, ternyata sekarang Rusia lagi perang gitu. Jangan jangan memaksakan diri untuk ke Rusia dulu deh gitu. Mendingan pilih di negara lain gitu, yang pilihan yang lain gitu. Karena jangan sampai kita tahu-tahu tahun depan orang tua bukannya dapat kabar anaknya lulus, ternyata anaknya wallahu alam gitu, nggak ada gitu kan. Itu kan bikin orang tua sedih gitu ya, jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi pertimbangan keamanan juga. Lalu agama. Nah, ini ini penting banget dan kadang-kadang jadi agak-agak ini ya, sensitif gitu ya, terutama bagi yang muslim gitu, halal haram, restoran buka pas puasa dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman sangat strict dengan agama gitu ya, lebih baik jangan menjadikan negara-negara non-Islam dalam satu sebagai prioritas utama gitu. Tapi lebih baik ke Turki atau ke Egypt gitu atau ke
Saudi Arabia gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak masalah dengan hal tersebut, lebih bebas lagi bisa kemana aja gitu. Jadi pertimbangan agama juga kadang-kadang penting gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita nggak bisa milih kampus atau supervisor tanpa pertimbangan yang matang dan bargaining offer yang kuat. Terus kombinasi antara bargaining offer dan korespondensi yang baik biasanya akan menarik para supervisor untuk menerima kita. Terus jangan nyerah, tambah satu lagi jangan malas gitu. Oke, terima kasih. Ternyata waktunya udah ini ya cukup lama. Mohon Iya. maaf. Kak Ayu udah berbuka belum? Berbuka dulu karena kayaknya di Jepang udah lewat maghribnya, Iya. udah azan dari tadi. Iya. Kalau gitu teman-teman sekalian mohon izin dulu 5 menit untuk batalin puasa dan sholat dulu ya. Nanti waktu saya kembalikan ke Kak Anggi sebagai moderator. Oke, Kak Ai, selamat berbuka puasa untuk Terima waktu kasih. Jepang, untuk teman-teman yang di waktu Indonesia Tengah, pun yang sudah, ini ya, berbuka tadi ada Kak Abdul, silahkan berbuka puasa dulu, nanti kita akan lanjut untuk jawab, ini ya, pertanyaan dari teman-teman semua karena sudah banyak juga ternyata pertanyaannya. Gimana nih teman-teman, aku mau nanya langsung ke sini, ke teman-teman yang lagi di sini. Kayak gimana tanggapannya tentang materi webinar di sore hari ini. Ada Kak Diana. Nih, Kak Diana, halo. Diana, Aris, siapa ini? Asri Astita. Ini nggak ya, Kak Diana bisa open microphone-nya nggak ya? Aku mau tanya nih gimana, apa namanya, testimoninya tentang materi yang disampaikan Kak Ai tadi. Oke, mungkin Kak Diananya lagi away ya, lagi AFK. Aku mau tunjuk ada Kak Ayu nih, Kak Ayu Apriani. Halo Kak Ayu. Halo Kak Anggi. Kak Ayu gimana tadi setelah menyimak pemaparan dari Kak Diana tentang bagaimana kita menentukan kampus, terus bagaimana kita memilih profesor, dan banyak sekali warning-nya jangan sampai salah milih profesor. Gimana nih Kak Diana, Kak Ayu nih? Menarik ya Kak Anggi, maksudnya tuh yang disampaikan sama Kak Ai itu adalah hal-hal yang kita nggak bisa dapat kayak sekedar googling doang tuh nggak bisa, kayak itu kan kayak pengalaman pribadi yang dialami sendiri sama Kak Ai. Jadi menambah insight kita juga, jadi tahu kayak ini etikanya gimana, cara korespondensi yang benar gimana. Yang kan etika-etika yang di Google tuh udah banyak, ternyata ada yang lebih halus lagi yang didapat dari pengalaman Kak Ai gitu. Jadi menambah pengetahuan lebih banyak lagi gitu. Seru jadinya. Oke, kalau misalkan nanti kita undang Kak Ai lagi untuk bikin workshop untuk korespondensinya mau nggak? Karena kan hari Mau ini dong. kita ngebahas in general ya, belum kayak gimana Iya. nih nulisnya, kayak subjek judulnya apa, nulis email, misalnya di cover letternya misalkan paragraf pertamanya apa. Kayaknya seru ya kalau kita ada workshop penulisan korespondensi untuk ke calon supervisor. Mau nggak Kak Ayu? Ya mau banget, soalnya kan kadang tuh beda ya, maksudnya standar mungkin untuk profesor di Jepang seperti apa, misalnya profesor di negara lain kayak apa kan nggak bisa sama, maksudnya mungkin bagi satu profesor itu sopan, bagi profesor lain itu belum tentu. Jadi kalau apa yang Kak Ai sampaikan tadi tuh kayak oh iya ya kayak gini tuh nggak baik, oh ini tuh baik gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tahu dari orang yang sudah punya pengalaman dan ngelihat langsung jenis-jenis apa sih calon student gitu kan, jadi menarik gitu kalau misalnya bisa sharing cara korespondensi yang benar gitu. Oke, thank you Kak Ayu untuk testimoninya. Satu lagi nih, aku mau cari yang laki-laki. Di sini ada Kak Teguh. Halo Kak Teguh, bisa open microphone-nya nggak ya? Apalagi away juga nih. Oke. Kalau kayak gitu laki-laki yang lain. Ada Kak Afrizal. Kak Afrizal, halo. Samakah Kak
Afrizal masih belum bisa open microphone-nya. Atau nih ada Kak Anwar Nasruddin. Halo Kak Anwar. Ini yang laki-laki nih pada kemana ya? Apa jangan-jangan di waktu Wita semua ya, jadi lagi berbuka puasa. Oke, ada Kak Luki nih yang open kamera nih. Boleh kita ngobrol dulu. Halo Kak Luki. Ya, halo Kak. Iya, gimana Kak Luki setelah menyimak materi dari Kak Ai? Ya, seru, menurut saya seru banget soalnya saya ini kan masih blank ya sebenarnya ya tentang apa cara apply beasiswa, ngubungi profesor dan dengerin penjelasannya Kak Diana ini penjelasannya gampang dimengerti terus lengkap ya tercerahkan lah istilahnya. Jadi Ya, seru tahu banget. ya step by step-nya seperti apa gitu ya Iya, terus untuk gambaran secara umum kira-kira kayak gimana, oh sekarang udah ada bayangan gitu lah istilahnya. Oke, kalau kayak gitu. Kalau untuk workshop untuk penulisan korespondensinya dari Kak Luki sendiri, kalau nanti nih kita Scholarspace adain mau nggak? Ya, Langsung ya, tertarik berarti sih, cara tertarik sih. menulis email ya. Menarik ya, kita biar praktik Tertarik. langsung nih semua teman-teman, biar bisa cepat-cepat ngehubungi nih calon-calon profesornya yang diinginkan. Ya, Oke, terima kasih Kak Luki. Nah, ya teman-teman sama-sama. seperti janji aku tadi sore, sambil menunggu Kak Ai berbuka. Oke. Oh ya, it's okay, Alhamdulillah nggak apa-apa sudah. kata Jun. Terima kasih atas waktunya. Udah Kak Ai? Udah tadi sholat, minum aja dulu. Makanya Oke nanti, deh. yang penting sholat dulu. Oke nih, kalau kayak gitu kita bisa langsung tanya jawab aja Kak Ai, karena udah ada beberapa pertanyaan. Boleh aku bacakan pertanyaannya langsung Boleh, kali ya, boleh. Kak Ai? Oke. Oke, ada pertanyaan pertama dari Kak Arif, Kak Ai. Katanya, Kak, kalau ada profesor yang ada penelitiannya kita banget nih, gue banget gitu, apakah kita perlu improve juga di research plan-nya? Oke, terima kasih Mas Arif. Terima kasih Kak Arif atas pertanyaannya. Kalau misalkan udah ada profesor yang gue banget gitu ya penelitiannya, perlu improve nggak gitu research plan-nya? Yang jelas kalau improve itu pasti perlu ya. Nah, improve-nya itu gimana caranya? Kalau misalkan penelitiannya udah gue banget nih gitu, kita kan berarti kan kita tahu ya kita mau ngapain gitu kan. Nah, improve-nya adalah di penulisan proposalnya. Kira-kira abstraknya nanti akan seperti apa, dan biasanya brush up-nya itu di ini ya, di bahasa Inggris gitu ya. Jadi tatanan abstrak kita, tatanan proposal kita itu peningkatannya adalah di kata-katanya gitu, di kalimatnya. Nanti tonjolkan yang mana, terus apa namanya intinya apa, itu usahakan dengan bahasa Inggris yang tentu aja baik dan benar gitu ya, grammarnya tepat dan mudah untuk dimengerti dan langsung dicerna. Terutama kalau misalkan Kak Arif mau ke negara yang bukan berbahasa Inggris gitu, kayak di Jepang gitu. Nah, itu biasanya profesor-profesor yang kurang bisa berbahasa Inggris itu agak susah kalau misalkan kita terlalu bulet gitu ya. Kalau cara orang Jawa ngomongnya bulet atau terlalu muter-muter gitu. Jadi to the point, intinya apa, tujuannya apa, misalkan tujuannya apa, metodenya apa, to the point, bahasanya jelas gitu. Nah, itu kalau misalkan udah sama nih yang gue banget gitu ya, itu pasti akan lebih mudah untuk diterima gitu. Oke, gitu ya Kak Arif. Jadi apa ya namanya, improvement itu selalu perlu gitu ya. Jadi kita memang harus terus meningkatkan kualitas kita ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini gitu. Betul sekali. Ada pertanyaan juga dari Kak Arya Pratama katanya. Kak Arya pernah baca kalau di Jepang ada 2 jenis S2, yaitu kelas master biasa atau full kuliah gitu ya. Jadi mungkin itu course base gitu. Dan ada yang research atau penelitian atau kalau nggak dia research base. Nah, bagusnya yang mana Kak untuk bidang pertanian, serta apakah pencarian supervisornya sama atau berbeda? Oke, ini malah baru pertama kali saya dengar kalau di untuk bidang pertanian ada yang full course. Karena setahu saya bidang pertanian justru research base gitu.
bukan mayoritas lagi ya, semua bidang pertanian di Jepang Hmm. itu justru research based gitu. Kayaknya nggak ada yang cuma full course gitu ya, Mas Arya. Tapi apa namanya, untuk pertanian itu memang karena semuanya research based, jadi yang tadi saya udah paparkan itu lebih baik untuk dicoba gitu. Tapi kalau misalkan kebetulan ada dan sayanya yang nggak tahu gitu ya, kalau ada yang full profesor, full course gitu ya. Jadi mungkin kalau yang full course itu mungkin bisa nanyanya langsung ke jurusan gitu ya biasanya. Karena yang full course itu biasanya justru di sosial, di bidang sosial. Kayak ya itu tadi ekonomi atau humaniora, sastra gitu. Tapi kalau setahu saya juga sastra Jepang itu langsung ke profesor gitu, research base gitu. Tapi biasanya ekonomi itu memang ada yang yang full course aja gitu. Jadi biasanya yang seperti itu akan hubungannya itu bukan langsung ke profesor, tetapi ke jurusan atau ke program studinya itu. Nanti baru dari program itu akan diplotkan Mas Arya mau kemana gitu. Tapi kalau untuk pertanian sih setahu saya itu selalu research base gitu. Oke, jadi kalau misalkan ada 2 pilihan memang lebih baik ngambilnya yang research base ya, Kak Ai ya, karena pertanian praktik langsung gitu ya? Betul, betul. Kalau Betul. pertanian tapi full course di Jepang itu kayaknya nggak ada deh, Mbak Anggi. Setahu Iya, saya selalu riset. riset Mhm. gitu, oke. Terus kemudian ini dari Kak Luki. Mhm. Kak Ai, bagaimana menemukan tema atau ide untuk proposal penelitian, prosesnya gitu ya, menemukan Mhm mhm. idenya bagaimana? Pengalaman Kak Ai dulu kayak gimana? Oke, nah ini juga banyak banget sebenarnya ditanyakan oleh teman-teman yang S1 ya terutama ya. Gimana cara menemukan tema atau ide? Yang paling dekat dengan kita adalah skripsi kita. Gitu. Jadi based on skripsi kita, skripsi kita itu ngapain sih? Nah, kita elevate skripsi kita bawa lagi skripsi kita lebih detail lagi gitu. Jadi paling dekat itu ya skripsi kita ngerjain apa, nah itu pasti bidang yang akan kita yang pastinya kita sukai gitu ya. Kalau misalkan skripsinya tentang kultur jaringan gitu. Nah, misalkan yang apa tadi dari siapa Mbak? Mas Luki ya? Kak Iya, Mas Luki ya? Luki. Oke, dari misalkan Kak Luki penelitian di bidang kultur jaringan gitu ya, pakainya apa, kultur jaringan, misalkan, bunga mawar gitu ya. Terus, nanti S2-nya penelitiannya mau apa gitu. Nah, bisa kayak kultur embrio dari buah gitu, atau kultur jaringan yang lain gitu. Nah, itu bisa bisa lebih digali lagi gitu. Nah, gimana cara menggalinya? Kalau kita udah tahu nih skripsi kita ngapain, kan kita udah tahu bidangnya apa ya, kita udah tahu objeknya apa, gitu kan. Dari skripsi kita dulu aja, itu nanti kita cari referensi, banyak-banyakin baca referensi, terutama jurnal paper dari jurnal internasional, gitu. Jadi penelitian-penelitian orang lain kita baca, nanti kita dari situ akan banyak ide yang timbul. Oh ternyata kayak gini bisa ya, aku kayaknya bisa nih gitu. Nah dari situ nanti akan timbul banyak sekali ide yang kita bisa olah lagi gitu. Biasanya pun anak S3 gitu ya, anak S3 atau bahkan dosen-dosen pun yang udah dosen, biasanya cara mereka menggali tema, cara mereka menemukan ide untuk penelitian selanjutnya adalah dengan banyak membaca referensi gitu. Banyak baca penelitian orang lain gitu. Karena dari situ nanti bisa diimprove. Pasti kita akan temu kayak ini harusnya nih bisa nih kalau di seperti ini gitu. Ini harusnya bisa nih kalau dibikin seperti ini gitu. Nah, dari situ dari kekurangan dari penelitian orang lain bisa jadi adalah ide yang nanti kita bisa kerjakan gitu. Itu Mas Oke. Luki. Semoga membantu ya. Jad Ya, baik. Terima jadi kasih, Kak. Sama-sama. dari ini ya, dari skripsi dulu gitu ya buat anak S1 yang mau ke S2, terus nanti, tambahan idenya pasti dari banyak membaca gitu ya, dari Betul jurnal betul. ilmiah tentunya. Tapi buat teman-teman nih Kak Diana dari aku, kalau Mhm, seandainya tidak mau melanjutkan dari topik skripsinya mhm. gitu, itu kayak gimana Kak? Nah, itu saya banget, Mbak. Itu saya banget, Kak. Jadi dulu gitu, bener-bener beda gitu ya, beda lumayan cukup struggle juga karena beda beda bidang gitu kan. Nah, gimana caranya kita menggali gitu ya, itu tetap banyak baca gitu, karena
kalau kita nggak mau skripsi kita gitu ya, kan kita pasti ada preferensi ya, aku pengen ini nih gitu. Nah dari kata pengen itu kan udah jadi satu tema besar tuh. Nah dari tema besar itu kita tinggal cari dengan keyword-nya itu misalkan, aku pengen DNA gitu. Kita bisa cukup googling aja DNA, riset di DNA di Google Scholar gitu ya, DNA. Nanti kan kita ketemukan DNA itu kira-kira apa aja yang kita bisa lakukan dengan DNA itu gitu. Penelitian apa. Nah, kita pasti akan ada preferensi, wah ini kayaknya bagus nih. Nah, dari situ, dari tema-tema yang kayaknya bagus itu, kita gali lebih detail lagi, kita baca-baca lagi. Kira-kira mana nanti yang cocok buat kita gitu. Kalau saya biasanya seperti itu, dan kayaknya semua teman-teman gitu ya pasti dari situ. Jadi dari ide aku pengen apa akan jadi kita kepo-kepo lagi, kita baca-baca lagi, nanti akan jadi sebuah ide gitu. Oke, jadi intinya membaca ya, Betul, memang itu. Oke. betul. Ini ada juga pertanyaan nih, Kak Ai, dari Kak Dianti Rahmasari. Iya, Kak Diana, saya mau tahu di Jepang, kalau profesor sebagai supervisor menunjuk associate profesor untuk membimbing riset itu, apakah membimbing di lapangan saja atau keseluruhan sampai revisi paper dan konsultasinya? Oke. Nah, ini tergantung. Jadi tergantung maksudnya adalah si associate supervisor itu ada pembimbing berapa gitu. Kalau misalkan beliau kita karena ada beberapa teman-teman yang sudah apply-nya di lab itu diterima oleh profesor yang atas, gitu ya, full profesor. Ternyata ketika pengurusan pengurusan administrasi, pembimbing pertamanya justru yang associate profesor gitu. Tapi ada juga yang pembimbing pertamanya si profesor, full profesor itu tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan profesornya nih, bisa jadi profesor itu menunjuk supervisor, menunjuk si associate profesor sebagai pembimbing kedua. Nah, kalau sebagai pembimbing kedua, beliau biasanya akan lebih bertanggung jawab ke riset gitu. Jadi akan membimbing kita di penelitian kita gitu. Tapi untuk konsultasi dan lain sebagainya secara lisan gitu mungkin sama profesor terkait dengan dengan penelitian itu aja gitu, itu sama si associate. Tapi tetap aja kita nanti juga akan diskusi juga dengan si full profesor itu gitu. Revisi paper tetap bersama dengan si associate gitu. Tapi main atau si pembuat keputusan adalah si supervisor yang full, yang pembimbing pertama gitu. Nah, kecuali kalau yang pembimbing pertama adalah associate profesor gitu ya, yang pembimbing kedua si full profesor. Biasanya, nah itu nanti karena main-nya si associate, ya itu kita harus mau nggak mau ngikut pace dia gitu. Tapi kalau misalkan pembimbing pertamanya yang si full profesor, itu kita bisa agak lebih santai dikit gitu. Karena biasanya keputusan itu ada di si pembimbing satu gitu, ada di si full profesor. Karena kadang-kadang kayak revisi paper nih, kita punya draft paper, associate mintanya gini, kayak detail gitu. Full professor udah ini aja, yang penting kamu submit dulu gitu. Punya paper dulu, punya publikasi dulu gitu. Tapi si associate mintanya ini kamu harus gini. Karena pembimbing utamanya di full professor, biasanya beliau akan langsung udah nggak usah turutin, kamu cukup ini, kamu udah publish gitu. Itu banyak kasus seperti itu ya. Tapi kalau misalkan yang pembimbing pertama yang associate ya udah selamat menikmati, nanti kalian harus kerja keras, lebih keras lagi gitu. Karena si full profesor juga udah nggak bisa apa-apa gitu. Oke nih, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya langsung sama Kak Aidiana, ngobrol langsung gitu dengan raise hand selain yang tadi menuliskan di kolom chat, boleh loh. Gimana, ada yang mau bertanya langsung? Oke, Kak Ai, pertanyaannya tadi udah dijawab semua dari teman-teman. Buat teman-teman yang tertinggal materinya tadi masuk di tengah-tengah, itu oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan bagikan rekamannya, gitu ya. Ya kita akan upload di YouTube. Terus Kak Ai, tadi kita udah sempat diskusi nih testimoni dari teman-teman, gitu ya. Setelah menyimak penjelasan dari Kak Ai, jadi tercerahkan yang tadinya benar-benar blank banget, gitu. Jadi terima kasih banyak banget. Tapi ada harapan nih Kak Ai dari teman-teman. Katanya pengen ada workshop untuk penulisan korespondensi. Wah, boleh. Boleh nanti insya Allah bisa dijadwalkan. Boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah banget kalau misalkan sharing-sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
senang banget gitu ya. Terima kasih banyak. Iya, terus Kak Ai katanya ada yang mau tahu medsosnya Kak Ai biar bisa nanya langsung, boleh nggak Kak Ai di-share aja ke teman-teman? Mungkin Boleh, boleh. Instagramnya. Saya ada dua akun. Yang pertama @ai_diana_ itu yang biasa nyampah di situ saya nyampah. Terus yang agak-agak official sedikit gitu, agak-agak bermanfaat sedikit, bisa follow di @dr.ai_diana gitu. Di Dokter Aidiana itu yang lebih bermanfaat ya daripada sekedar nyampah gitu. Dicatat ya teman-teman. Bisa langsung kontak aja kalau kontak Mbak Aidiana baru follow, terus kalau belum di-approve di DM aja, "Mbak, aku yang ikutan ini webinar di Scholar Space," biar Iya, DM aja ya. Iya, perkenalkan diri ya teman-teman ya, jangan lupa. Tapi saya kayaknya lihat ada beberapa di sini udah follow saya gitu. Makasih banget, nanti saya follow balik ya, karena kadang-kadang ini siapa gitu. Oke, Kak Ai, kita udah sampai di penghujung acara kita gitu ya. Aku mau sedikit tadi review yang disampaikan oleh Kak Ai gitu ya. Tadi memilih profesor itu sama halnya kayak kita milih baju gitu ya. Tapi bukan kita cari baju yang pas buat kita, tapi kita yang harus mengepasin ke baju yang kita pilih. Terus di dalam memilih profesor kita harus punya ada bargaining over gitu ya. Jadi bukan hanya tadi di IPK gitu ya, di bahasa Inggris, terus kemudian ada juga yang lain-lainnya yang bisa jadi bargaining over dari teman-teman, dari mulai pengalaman exchange, terus kemudian publikasi gitu ya, atau prestasi-prestasi yang lainnya. Terus kemudian juga ketika kita sudah menemukan gitu ya, tadi ada tips-tipsnya bagaimana kita memilih profesor, tentu aja gitu ya, kita harus memperhatikan bagaimana penulisan korespondensinya saat menghubungi profesor. Nah, tadi nggak dibahas itu, mudah-mudahan Kak Ai masih mau datang ke kita, ngasih workshop khusus penulisan korespondensinya, teman-teman ditunggu aja gitu ya, karena aku yakin ini bakal bermanfaat banget buat teman-teman yang emang lagi merencanakan untuk melanjutkan studi. Gitu aja. Terima kasih banyak Kak Ai, selamat makan, selamat berbuka, stay safe di Jepang memang udah nggak aneh ya, Kak Ai Iya. ya. Maaf banget tadi Gempa itu. tiba-tiba ada gempa ya, tidak terduga. Oke, sebelum aku tutup, boleh kita foto bareng dulu, Kak Ai? Terima kasih. Oh ya, sambil ini ya nunggu teman-teman yang ini open Open game, video, iya. Boleh saya mau teman-teman kita menyampaikan open terima game kasih yuk. banyak untuk Scholar Space dan juga teman-teman yang sudah hadir. Semoga bermanfaat ya. Oke. Wah, dapat heart, dapat love dari Kak Ulfi ya, Kak Ai. Terima kasih Kak Lufia. Oke. Kak Alif boleh dibantu untuk screenshot-nya, fotonya? Oke, Kak. Oke. Yuk, Ntar ya. teman-teman buka yuk kameranya. Sebentar Ini aja. silakan dibuka teman-teman kameranya. Saya susah dibuka kamera, gelap ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Teman-teman yang lain mungkin yang bisa buka kamera silahkan buka kameranya. Ini kayaknya cuma ada satu slide jadi lebih mudah nih. Oke, udah? Nggak ada lagi yang lain? Oke, aku hitung ya. Bentar, ini masih ada iklannya dulu nih. Wah, ada yang ngecat. Oke, hitung 1, 2, 3. Lagi, gak bebas. Oke. Nah, kayak gitu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat teman-teman dan jangan menyerah dan jangan malas. Kak Aidiana, kita bertemu di sesi-sesi webinar berikutnya bersama Scholar Space. Saya tutup webinar di sore hari ini. Selamat menyiapkan berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka semuanya. Terima kasih Kak Ai. Terima kasih Kak Ai.